Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Salam damai bagi kita semuanya, salam dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, teman-teman semuanya, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah kesaksian seorang murtadin, di mana latar belakang dari murtadin ini adalah seorang ustadz atau haji, tetapi dia menemukan ada satu kebenaran ketika dia pertama kali membaca Alkitab, ya, di mana ada satu ayat yang menghantarkan dia percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, teman-teman semuanya, seperti apa videonya? Marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Saya berdoa, saya membuka ini Bible dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka ini Bible dan saya kaget, saya menemukan satu kalimat yang paling depan, itu ada kalimat kejadian. Besar sekali saudara, kejadian. Pada waktu saya membaca kata kejadian itu, betapa kagetnya saya, lalu saya berkata dalam hati saya, ini ada kejadian apa ini gitu. Akhirnya karena saya baca itu satu malam, satu pasal itu, saya benar-benar pada waktu saya baca kitab Kejadian itu, saya benar-benar menemukan sebuah pengetahuan yang baru. Kenapa saya menemukan sebuah pengetahuan yang baru? Karena agama saya Islam tidak menceritakan bahwa Tuhan hari pertama Tuhan menciptakan apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari keempat apa, hari yang kelima apa itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi cuplikan videonya dan sungguh luar biasa ya kesaksian dari Bapak ini. Saya mau katakan bahwa Tuhan itu mempunyai berbagai cara untuk menjamah setiap orang, termasuk Bapak ini tadi, di mana dia mengatakan bahwa ketika saya pertama kali membaca Alkitab itu sungguh luar biasa. Ternyata Alkitab itu kitab yang sangat lengkap sekali, kitab yang sangat sempurna dibanding dengan kitab-kitab yang lainnya, ya, dimana ketika saya membaca Kejadian, di situ saya melihat, ya, membaca ayat 1 sampai dengan ayat-ayat berikutnya sampai dengan di kitab Wahyu, di mana semuanya diceritakan mulai dari kisah penciptaan, kisah nubuatan, kisah penggenapan, bahkan kisah akhir zaman kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita nantikan, ya, semuanya ada di dalam Alkitab. Dan di situ dia terkagum-kagum, terheran-heran, dan dia tidak berpikir panjang, ya, bahwa ternyata kebenaran itu hanya ada di dalam Alkitab. Maka mulai dari situ dia mengambil satu keputusan yang tepat, adalah mengikut Yesus, ya, mengikut Yesus dan mau menerima bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan itu sungguh luar biasa teman-teman semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang benar, ya, bahwa Alkitab itu adalah kitab yang sangat sempurna, yang sangat lengkap sekali dibanding dengan kitab-kitab yang lainnya, seperti yang dikatakan oleh Bapak ini tadi, ya, di mana yang ada di dalam Alkitab itu saya rasa tidak ada di dalam kitab tersebut, ya. Bapak itu tadi mengatakan bahwa kisah penciptaan mulai dari hari pertama sampai dengan hari ketujuh itu sangat terperinci diuraikan, ya, di dalam Alkitab. Tetapi peristiwa-peristiwa yang semacam itu dia tidak temukan di kitabnya sebelumnya, ya. Itulah hebatnya Alkitab itu. Walaupun banyak saudara kita di luar sana yang mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, ya, banyak yang sudah diubah-ubah, ya, tetapi mereka juga mencomot-comot ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab, ya. Untuk apa? Sebagai pembenaran mereka. Nah, ketika ada ayat yang cocok dengan isi kitab mereka, mereka ambil, mereka comot, dan mereka katakan ternyata, ya, ada juga sebagian ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab itu yang tidak palsu, ya. Tetapi ketika tidak cocok dengan argumen mereka, maka mereka bilang itu adalah palsu. Nah, teman-teman semuanya, kita bersyukur, ya, kalau hari ini kita punya kitab yang sangat lengkap, ya. Kalau tidak salah kita mempunyai manuskrip itu sekitar 5.000 lebih manuskrip, dan puji Tuhan, ya, salinan-salinan kuno itu, ya, tidak dimiliki oleh, ya, kitab-kitab yang lain. Saya mau katakan bahwa dokumen terlengkap keagamaan hanyalah agama Kristen. Nah, kita mempunyai 5.000 lebih salinan,
ya Alkitab itu, ya dalam bahasa-bahasa kuno, bahasa-bahasa Latin, ya kita punya semuanya, ya. Tetapi ketika kita menjelaskan kepada mereka tentang sejarah itu, tentang bukti-bukti arkeolognya, mereka tidak percaya karena mereka tidak paham, Bapak Ibu. Ya, mereka tidak paham. Ya, mereka hanya mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Mereka hanya tahu terjemahannya, tetapi mereka tidak mengerti dan tidak tahu bahasa aslinya. Ya, mereka tidak tahu ya bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya. Yang mereka tahu adalah terjemahan. Karena mereka melihat bahwa dari tahun berapa itu ada perubahan sedikit. Ya, memang betul yang namanya terjemahan, kita harus mengikuti perkembangan bahasa. Ya, kita harus mengikuti itu. Makanya kita yang namanya terjemahan itu bisa saja berubah, tetapi maknanya tetap sama. Ya, hanya kalimatnya, mungkin kata-katanya, tetapi sebenarnya maknanya itu tetap sama. Ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mau katakan bahwa marilah kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, terlebih-lebih saudara saya di sana. Ya, marilah buka hati saudara, buka mata saudara, baca sejarah. Ya, jangan ditutupi ya oleh sejarah. Ya, jangan sampai hati saudara ditutupi dengan doktrin-doktrin ya yang tidak masuk akal itu. Ya, ada banyak ya doktrin yang tidak masuk akal. Tetapi marilah terima kebenaran itu, karena kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.